dekanmu. Pada proyek mini matematika kali ini, kami menggunakan konsep volume benda pejal dengan metode irisan penampang sejajar. Adapun rumusnya yaitu dengan mengintegralkan luas alas dikali tingginya dari batas tertentu. Adapun tujuan dari proyek mini matematika kali ini yaitu yang pertama, menentukan fungsi matematika untuk menghitung volume botol menggunakan konsep volume benda pejal dengan metode irisan penampang sejajar. Yang kedua, yaitu menerapkan konsep usaha untuk menghitung total kerja dari pemindahan fluida dengan cara mengintegralkan dari batas tertentu. Sebelum menentukan hampiran volume dan kerjanya, kami terlebih dahulu perlu menentukan fungsi yang merepresentasikan perubahan jari-jari pada botol kemasan ini. Nah, berdasarkan pengamatan dan pengukuran yang telah kami lakukan, botol ini kami bagi menjadi 5 partisi utama. Pada partisi pertama, di sini kami asumsikan perubahan jari-jarinya adalah kuadratik, sehingga didapat fungsi sebagai berikut. Lalu pada partisi yang kedua, di sini kami asumsikan perubahan jari-jarinya linear, jadi didapat fungsi sebagai berikut. Lalu pada bagian tengah ini, partisi ketiga, kami asumsikan jari-jarinya konstan atau tidak berubah, sehingga didapat fungsi sebagai berikut. Lalu pada partisi keempat, kami asumsikan perubahan jari-jarinya linear juga, sehingga didapat fungsi sebagai berikut. Lalu pada partisi kelima, kami asumsikan bentuknya silinder yang utuh, sehingga fungsi jari-jarinya konstan, yakni sebagai berikut. Nah, berdasarkan bentuk botol ini, kami memang asumsikan pada bagian ini bentuknya silinder utuh. Namun di bagian kaki botol, sebenarnya bentuknya petaloid, sehingga terdapat ruang-ruang kosong. Nah, di sini kami asumsikan ruang-ruang ini volumenya adalah setengah dari bagian kaki botol ini dengan interval 0 sampai 3 cm. Lalu asumsi yang kedua adalah mengenai massa jenis air. Di sini berdasarkan referensi yang kami temukan, massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, melanjutkan dari informasi tersebut, asumsi yang ketiga adalah mengenai suhu air yang kami gunakan. Dengan begitu, agar massa jenisnya 1 gram per cm kubik, kami asumsikan airnya bersuhu 4 derajat Celcius. Lalu asumsi yang keempat adalah mengenai gravitasinya. Berdasarkan referensi yang kami temukan, gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat atau 980 cm per second kuadrat. Tadi mau nanya cara jelasin. Oke, karena tadi sudah dijelaskan tentang perhitungan fungsi jari-jari setiap partisinya, kita masuk kepada perhitungan hampiran volume setiap partisi dan juga perbandingan antara volume total partisi dan juga kemasan. Perhitungan volume sendiri memiliki rumus integral dari Pi dikalikan fungsi jari-jari masing-masing partisi dikuadratkan terhadap X dan dibatasi oleh setiap partisinya. Volume 1, 2, dan 3, juga 4 didapatkan. Oke, karena dalam partisi 5 dibagi menjadi 2 bagian, maka perhitungan volumenya juga kita jadikan 2, yaitu dengan volume A dan volume B. Didapatkan volume 5A adalah sekian, volume 5B adalah sekian. Sehingga kita bisa mendapatkan volume 5 totalnya itu adalah sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerja dari kondisi A. Kondisi A ini merupakan kondisi di mana botol terisi hingga penuh dan disedot dari jarak 5 cm dari atas botol dan disedot sampai habis. Nah, untuk mencari jaraknya ini, mencari kerjanya ini, kami menggunakan rumus kerja sama dengan gaya berat dikali dengan perpindahan. Nah, di mana gaya berat ini sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Nah, karena perpindahan dan juga jari-jari yang didapatkan tidak konstan, maka kita perlu mengintegralkannya. Nah, lalu selanjutnya akan didapatkan rumus kerja sama dengan integral dari Pi dikali fungsi jari-jari kuadrat dikali dengan perpindahan, dan selanjutnya akan didapatkan rumus sebagai berikut. Nah,
setelah kita menghitung kerja dari 5 macam partisi tersebut, akan didapatkan kerja total sebesar 3,116584 Joule. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerja yang diperlukan untuk menyedot air dari botol minum pada kondisi B dan kondisi C. Untuk kondisi B, air botol itu terisi air sebesar 75% dari volumenya. Nah, kemudian disedot tepat di ujung botol tersebut hingga tersedot sampai 25% dari volumenya. Nah, kemudian untuk menghitungnya itu kami mengukur tinggi pada saat 75%, yaitu tingginya itu 21,8. Nah, kemudian ketika tersisa 25%, tingginya itu 8,3. Nah, kemudian tinggi tersebut akan menjadi batas atas dan batas bawah. Nah, tetapi untuk menghitungnya tidak bisa langsung karena ukuran botol yang tidak rata. Sehingga perhitungan kerjanya itu berdasarkan partisi-partisi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk kondisi B ini, tadi ketinggiannya 75% itu kan 21,8. Nah, 21,8 ini berada di wilayah partisi 2. Nah, sehingga perhitungannya itu dengan perhitungan kerjanya itu, totalnya itu dengan menjumlahkan kerja pada partisi 2, partisi 3, partisi 4, dan partisi 5, sehingga didapatkan hasil kerja yang diperlukan yaitu sebesar segini. Masuk pada kesimpulan akhir berdasarkan studi yang kami lakukan terhadap botol 1,5 liter, kami menyimpulkan bahwa objek dengan geometri kompleks ini tidak bisa diwakili oleh satu persamaan saja. Kami berhasil memodelkannya secara akurat dengan menggunakan fungsi piecewise atau sepotong-sepotong yang membagi botol menjadi 5 partisi yang terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi konstan, linier, dan kuadratik. Nah, penerapan kalkulus integral melalui metode benda putar terbukti sangat presisi. Dari hasil perhitungan integral tentu kami memperoleh volume total sebesar 1483,78 ml. Jika disandingkan dengan label kemasan 1500 ml, hasil ini memiliki tingkat yang akurat yang luar biasa dengan galat atau error hanya sebesar 1,08%. Hal ini sekaligus memvalidasi asumsi kami terhadap volume efektif dasar botol petaloid. Jadi, secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa kalkulus integral bukan sekadar teori abstrak, melainkan instrumen analisis yang ampuh dan valid untuk menyelesaikan permasalahan rekayasa bentuk serta energi di dunia nyata. Terima kasih.